mungkin bertentangan antara akal dengan nakal. Akal itu akal sehat kita dengan nakal dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang bertentangan antara akal dan dalil, itu ada salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akalnya yang kurang sehat, sehingga dia pikir ini nggak masuk akal, ya karena memang akalnya kurang apa? Sehat. Atau kemungkinan yang kedua, dalilnya yang tidak sahih. Akalnya sehat tapi dalilnya tidak apa? Sahih. Nah dari sini ini sebagai mukaddimah antum bisa menjawab kapan ya seseorang menggunakan akalnya dan kapan akalnya harus tunduk. Pada asalnya kita harus tahu juga hukum asal akal itu adalah tunduk kepada apa? Syariat. Itu hukum asalnya. Adapun yang disebutkan dalam surat Al-An'am tadi tentang Nabi Ibrahim itu adalah cara Allah menunjukkan beliau dan memilihnya sebagai seorang apa? Nabi dan Rasul. Allah berikan dulu akal yang sehat kepada Nabi Ibrahim, kemudian Allah bimbing dia untuk melihat alam semesta. Yang sampai akhirnya Allah tunjukkan kepada beliau bahwasannya Rabb yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi beliau katakan kepada bapaknya, ya, qad ja'ani ya ilmun malam ya'tik. Ini qad ja'ani, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang itu tidak datang kepadamu wahai bapakku. Berarti ini kehususan para nabi dan apa? Rasul. Adapun kita, maka hukum asalnya adalah akal kita harus tunduk, taat dan patuh di belakang syariat. Syariat sebagai apanya? Imamnya, sebagai pemimpin kita. Yang artinya kalau ya ada satu syariat yang menurut akal kita nggak masuk logika, ya, maka tetap akal harus apa? Tunduk. Terlebih kalau memang dalilnya itu syariat itu sahih dalilnya. Berarti akal kitanya yang harus tunduk. Seperti misalkan contoh tentang syariat al-mashu 'alal khuffain, yang mengusap di atas sepasang sepatu. Ini sampai detik ini belum ada satu orang pun yang menemukan hikmahnya apa. Betul? Ya. Kalau sholat, iya, gerakan sholat itu mulai dari takbiratul ihram, ruku itu kan masya Allah menarik otot-otot, ya, peredaran darah jadi lancar, sujud, darah kumpul di kepala. Itu ahli kesehatan menemukan banyak hikmah. Kenapa sholat ini luar biasa, ya, disyariatkan karena hikmahnya luar biasa. Tapi yang satu syariat itu tadi, ya, apa coba? Makanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan laukana ad-dinu bir-ra'yi, kalau seandainya agama itu dengan akal, dengan opini setiap orang, lakana asfalal khuffaini aula bil masi min a'lah. Pastilah bagian bawah sepatu lebih utama untuk diapakan? Diusap dibandingkan apanya? Atasnya. Dan banyak sekali ya syariat-syariat ibadah dalam agama Islam ini yang baru diketahui hikmahnya belakangan-belakangan ini saja. Contoh seperti syariat tawaf, kenapa dia berputar mengelilingi Ka'bah itu mengelilingi dengan berlawanan arah jarum jam. Karena setelah diteliti oleh para ahli kesehatan itu lebih baik bagi tubuh manusia dan tidak membuat cepat pusing ketimbang kalau searah apa? Jarum jam. Dan masih banyak, ya, baru sekarang ditemukannya. Yang artinya kalaupun kita tidak menemukan hikmahnya, artinya akal kita nggak masuk ya ke akal kita, tetap kita harus percaya beriman kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi misalkan kata Nabi dalam Sahih Bukhari, kalau ada seekor lalat nyemplung di salah satu minuman kalian maka diapakan? Cemplungkan, celupkan sekalian, kemudian baru keluarkan dan buang. Apa kata Nabi? Fa'inna, sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya ada penyakit dan satunya lagi sebagai penawarnya, obatnya. Itu baru ditemukan sekarang. Dan justru dengan dicemplungkannya lalat di minuman kita, itu justru minuman itu menjadi obat penawar bagi tubuh kita. Nah itu, baru ketemunya kapan? Sekarang-sekarang. Di zaman Nabi enggak ketemu, tapi para sahabat yang beriman saja. Itulah akal itu tunduk di belakang apa? Syariat. Ya. Karena ada ibarat yang bagus juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syariat itu ibarat cahaya. Syariat itu ibarat apa? Cahaya. Akal itu ibarat mata.
Mata kita tidak bisa berfungsi kalau tidak ada apa? Cahaya. Maka sehebat apapun akal seseorang, tanpa tuntunan syariat, sesat dia. Seperti mata yang tidak bisa melihat apapun ketika sama sekali tidak ada cahaya dalam kegelapan dengan gelap gulita yang luar biasa. Sesehat apapun mata, kalau gelap, ya ibaratnya kata orang Gebang itu peteng apa? Peteng jelimet ya. Coba mata yang sesehat apapun, nggak ada cahaya sama sekali, bisa lihat apa? Meraba-raba. Begitu pula akal orang sehebat apapun tanpa bimbingan syariat, kata Syekhul Islam, ya nggak bisa lurus dia tersesat. Makanya akal harus di belakang apa? Di belakang syariat. Syariat sebagai penuntunnya. Baru akal melihat, oh iya ini terang, ini jelas. Begini tuh saya harusnya, begini. Ini diperintah saya harus laksanakan, ini dilarang saya harus tinggalkan. Begitu akal. Dia berfungsi ketika ada apa? Syariat. Jelasnya insyaallah ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah